مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Ada hal penting yang perlu untuk sama-sama kita pahami bersama sebagai seorang muslim, sebagai kelanjutan dari usaha pemahaman kita terhadap dua kalimat syahadat, bahwa ada dua rukun konsekuensi yang ada dalam dua kalimat syahadat, yaitu wala dan bara. Al-wala wal bara artinya adalah loyalitas dan berlepas diri. Kalau al-wala biasa kita artikan dengan loyalitas, sementara al-bara ini ada beberapa arti. Bisa kita artikan berlepas diri, atau bisa juga membangkang, atau bisa juga anti loyalitas, memutuskan hubungan dan lain sebagainya. Nah, di dalam kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, ada susunan unik dalam kalimat ini. Yang dikehendaki adalah peniadaan semua ilah dan pengokohan satu saja. Jadi la yang disebutkan dalam kalimat ini adalah dalam istilah ilmu nahwu la an-nafiyah lil jinsi. La yang menafikan seluruh jenis kata benda yang disebutkan sesudahnya. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti kita menafikan seluruh jenis ilah, semuanya tidak ada, dan kita tetapkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kenal kompromi dan harus dihilangkan sebersih-bersihnya segala jenis ilah yang kita ibadahi, yang kita takuti, yang kita cintai, yang kita gandrungi, yang kita rindukan, itu kita nafikan, kita tiadakan semaksimal mungkin, sebersih-bersihnya, dan kita tetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ada sebuah ilustrasi, misalnya apabila kita menanam tanaman, maka ada 4 kemungkinan. Kalau pada saat awal menanam kita bersihkan lahannya sebersih-bersihnya, kita babat 100%, maka pada akhirnya proses berikutnya kita tanam, maka hasilnya tanaman itu akan tumbuh dengan subur, dengan baik. Kemudian pilihan atau kemungkinan kedua, ketika kita menanam awal itu tidak ada proses pembabatan, kemudian proses berikutnya tidak kita tanami, maka akan tumbuh tanaman asal-asalan, mungkin rumput atau tanaman liar yang lainnya, itu masih kemungkinan tumbuh. Kemungkinan yang ketiga, pada saat awal menanam tidak kita lakukan proses pembabatan, kemudian proses berikutnya kita tanam, maka tanaman yang kita tanam itu menjadi kerdil atau bahkan mungkin mati karena kalah tersaingi oleh tanaman liar itu. Dan kemungkinan yang keempat, tidak ada proses pembabatan dan tidak ada kelanjutan kita menanam, maka yang tumbuh adalah tanaman liar. Ini lebih mirip dengan yang kedua, tetapi ini lebih parah lagi ya. Nah, kurang lebih seperti inilah apabila kita melihat kepada
kalimat tauhid ini. Pada contoh yang pertama itulah gambaran yang ideal pada saat kita mengatakan la ilaha illallah, maka hasilnya adalah keimanan yang kokoh. Kita lakukan pembabatan tadi semaksimal mungkin, kita hilangkan segala macam bentuk sesembahan dan kita kokohkan keimanan itu, ibadah itu hanya kepada Allah, maka yang tumbuh adalah tumbuhan atau tanaman yang kokoh yang baik. Sementara contoh yang kedua, apabila seseorang hanya mengatakan la ilaha tanpa illallah, seolah-olah tadi adalah melakukan proses pembabatan, pembersihan, tapi tidak ada proses kelanjutan tanamannya. Maka hanya asal-asalan saja. Ini sama dengan orang yang menolak kebatilan tanpa mau menerima kebenaran, maka hasilnya adalah kebatilan lagi. Mungkin hanya rupanya yang berbeda, tetapi tetap itu adalah kebatilan, atau bisa disebut kebatilan yang baru. Contohnya, kalau ada orang yang menolak kapitalisme, tapi tidak mau menerima Islam, hasilnya bisa jadi sosialisme atau komunisme. Jadi kalau dia tidak mau menerima paham kapitalis, yaitu yang berdasar kepada modal, menuhankan modal atau materi, tapi tidak mau menerima Islam, maka bisa jadi dia melakukan atau berpindah kepada sosialisme ataupun komunisme. Jadi ada seperti binatang tumbuhan yang liar tadi ya. Sedangkan ilustrasi yang ketiga tadi, ketika hanya menetapkan illallah tanpa kita dahului dengan la ilaha, orang yang hanya hanya menanam tapi tidak ada pembabatan sejak awal, dia seperti mengakui kebenaran tapi tidak mau menolak kebatilan. Hasilnya mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan dan kalian menyimpan kebenaran padahal kalian mengetahuinya. Jadi dia hanya melakukan proses jadi tidak ada proses amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia tidak ada, maksudnya dia hanya tidak imbang dalam bab ini ya. Ini juga tidak sempurna keimanan seseorang. Yang keempat adalah semua dibabat dan tidak mengakui kebenaran. Maka berarti seperti ateis, adalah paham yang buruk karena tidak mengakui adanya Tuhan, adanya pencipta alam raya ini. Ini juga bahaya, pemikiran ateis, anti Tuhan, yang kalau bahasa lebih keren adalah komunisme itu, atau kalau dalam bab ekonominya adalah sosialisme, maka ini juga merupakan hal yang bahaya, pemahaman yang bahaya. Maka pada saat kita bertauhid dengan mengatakan la ilaha illallah, itu adalah seperti pohon yang baik yang digambarkan di surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik adalah seperti pohon yang baik yang akarnya menancap panjang atau dalam ke bumi, sementara cabang-cabangnya itu menjulang ke langit sangat banyak. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang buahnya memberikan bisa dipanen setiap tahun dengan izin Allah. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas
la'allahum yatadzakkarun, dan Allah membuat perumpamaan untuk manusia, mudah-mudahan mereka berpikir. Jadi perumpamaan kalimah thayyibah la ilaha illallah itu adalah seperti syajarah thayyibah, pohon yang baik. Dalam ayat ini disebutkan ciri-ciri pohon yang baik itu seperti apa? Yaitu asluha tsabit, akarnya kokoh. Ini syarat sebuah pohon bisa hidup dengan baik. Akar adalah tempat menyerap makanan. Akar juga untuk mengikat pohon dengan tanah sehingga tidak roboh. Akar yang kokoh mampu menahan angin yang kencang. Maka seperti itu pula iman yang kuat. Akar imannya menghunjam ke dalam hati dan akan kokoh serta teguh dalam menghadapi tantangan dan ujian. Sebagaimana yang dibuktikan oleh para sahabat dulu, ada sahabat Bilal bin Rabah, ada sahabat Mus'ab bin Umar, juga ada sahabat Abu Bakar yang pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu rata-rata orang yang mendengar cerita beliau Isra Mi'raj mereka pada tidak iman atau tidak mempercayainya, tapi Abu Bakar dengan kuat mengatakan penuh percaya, seandainya Rasulullah SAW memberitakannya lebih dari itu, aku akan mempercayainya. Maka beliau diberi julukan As-Siddiq, yaitu yang sangat mempercayai. Cabangnya menjulang ke langit, far'uha fis sama. Karena akarnya kokoh, maka mampu menopang cabang-cabang yang menjulang tinggi ke langit. Ketinggian atau lebarnya cabang-cabang menunjukkan akarnya juga seperti itu. Ini adalah pohon yang rindang, menyejukkan bagi siapa saja yang bernaung di bawahnya. Dan daunnya juga lebat. Daunnya adalah dapurnya pohon. Iman yang seperti itu menyenangkan siapa saja yang bernaung di bawahnya dan memancarkan sinarnya yang menyejukkan. Seperti itulah gambaran seorang muslim yang memiliki akidah kuat, maka cabang-cabangnya misalnya adalah dalam hal akhlak, dalam hal moralnya juga baik. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah ketika orang-orang muslim yang lain merasa aman dari tangannya dan lesannya. Dia tidak terganggu oleh seorang muslim ini, baik itu dalam hal aktivitasnya ataupun perkataannya. Maka seperti itulah cabang daripada keimanan ini akan bisa memberikan manfaat kepada sesama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, memiliki produktivitas yang tinggi. Jika pohon itu kokoh, tinggi dan rindang, takkan berarti apa-apa kalau tidak berbuah. Karena buah itulah yang ditunggu orang yang menanamnya. Maka iman yang seperti ini menghasilkan amal soleh yang terus-menerus tidak mengenal musim. Dia akan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada umat manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat untuk sesama manusia. Inilah pentingnya kita melakukan ibadah sosial. Bukan hanya ibadah ritual, hablum minallah, tapi juga ibadah sosial, hablum minannas. Tidak seperti kebanyakan muslimin yang beramal banyak kalau Ramadan saja, dengan alasan Ramadan itu musim ketaatan. Jadi baiknya, solehnya, amal ibadahnya, amal sosialnya bukan hanya saat Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Sementara kebalikannya adalah kalimat yang buruk, kalimat khabithah. Itu dicontohkan di sini ayat 26 ayat surat Ibrahim, wa mathalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Permisalan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang akarnya tercerabut dari muka bumi ini, tidak ada kekokohan sama sekali. Jadi itulah syajarah thayyibah. Cirinya tidak perlu banyak, cukup satu saja. Akarnya tercerabut dari bumi, ujtusat min fawqil ardi, kemudian juga tidak memiliki kekokohan,
tidak menjulang ke langit dahannya dan tidak akan berbuah. Ya, contohnya seperti tauge ya. Jadi dia tidak ada akarnya dan juga tidak memiliki kekokohan sama sekali. Itu adalah ya bukan berarti kita merendahkan, bukan, tetap itu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Ini hanya sekedar ilustrasi ya. Kita tidak ada maksud untuk merendahkan makhluk Allah, bukan ya. Tapi ini sekedar untuk perbandingan dalam fenomena alam kauniyah. Ada banyak ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Rincian kalimat la ilaha illallah terdiri atas 4 kata. Yang pertama la, yang kedua ilah, yang ketiga illah, dan yang keempat lafdzul jalalah, itu Allah. Masing-masing memiliki fungsi. Al-bara' yaitu berlepas diri. La fungsinya adalah meniadakan atau an-nafyu, atau makna yang sejenis, bisa menghancurkan, meruntuhkan, membabat, ataupun menghilangkan. Sedangkan ilah fungsinya adalah sebagai yang ditiadakan atau al-manfi. Ini ada pembahasannya sudah pada makna ilah. Keduanya mengandung maksud bahwa kita harus berlepas diri dari semua ilah atau disebut al-bara'. Jadi inilah rukun pertama dalam syahadat tauhid, yaitu rukun al-bara'. Kita berlepas diri dari segala macam isme, segala macam penyembahan. Itu maksudnya adalah al-bara'. Maksud al-bara' ada 4 makna yang dikandung dalam kata-kata al-bara'. Bisa bermakna al-kufru, mengingkari atau menolak. Al-adawatu memusuhi, al-bughdu membenci, al-mufassalah memutuskan atau mengisolir. Jadi memutuskan hubungan dengan semua ilah disertai pengingkaran, permusuhan dan kebencian. Putus hubungan tanpa menolak, memusuhi, dan membencinya masih mungkin balik lagi. Ini adalah konsekuensi tuntutan syahadat tauhid yang pertama. Rukun yang pertama adalah al-bara' dari kata-kata la ilaha itu. Sebagaimana yang disampaikan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah menceritakan kepada kita bagaimana baroknya Nabi Ibrahim terhadap kaumnya ya. Inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri, terbebas dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkar kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak di antara kita dan kalian yaitu permusuhan dan kebencian abadan, selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mengimani kepada Allah saja. Inilah proses al-bara' yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. Berlepas diri dari secara fisik dan dari sisi penyembahan mereka. Sementara yang kedua, rukun dalam kalimat syahadat tauhid la ilaha illallah setelah al-bara' adalah al-wala', setia. Jadi kata illah itu memiliki fungsi sebagai pengecualian atau al-istithna. Tapi karena ada la yang meniadakan, maka fungsinya sebagai al-itsbat atau mengokohkan. Dan lafdzul jalalah, lafadz Allah adalah zat yang dikokohkan atau al-mutsbat. Keduanya mengandung maksud agar kita memberikan kesetiaan itu hanya kepada Allah semata, yaitu yang disebut dengan al-wala'. Di rukun yang kedua adalah al-wala' setelah kita berlepas diri dari segala macam bentuk sesembahan kepada makhluk, maka kita tetapkan hanya kepada Khalik kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut al-wala'. Seperti al-bara', maka al-wala' juga mengandung 4 unsur, yaitu mematuhi atau at-ta'ah, mencintai al-mahabbah, memberikan penolongan, menolong atau an-nasrah, dan dekat atau al-qurb. Setia dan loyal kepada Allah disertai ketaatan, cinta, pertolongan, dan kedekatan kepada Allah saja. Nah, kemudian
konsekuensi dari al-bara' yang pertama tadi adalah menghancurkan. Kalau kita memusuhi dan membencinya, maka pasti kita tidak ingin lagi ia wujud. Maka akan menghancurkannya dengan penghancuran total sampai ke akar-akarnya. Kita lucuti hak-hak Allah dari perampas-perampasnya, yaitu para tiran. Ya, sebagaimana yang disampaikan, yang dilakukan Nabi Ibrahim dulu, setelah menghancurkan berhala-berhala dan membuat semacam logika supaya mereka bisa berpikir, ya, dibiarkan satu berhala yang besar dikalungkan kapak di lehernya, maka orang-orang menjadi bertanya-tanya apakah mungkin berhala yang tidak bisa bergerak itu menghancurkan teman-temannya. Kemudian proses berikutnya adalah berdialog dengan Raja Namrud. Nah, itu adalah dakwah yang dilakukan Nabi Ibrahim secara sendirian, tapi dalam kapasitas ummah, yaitu kapasitas tokoh yang menjadi berpengaruh dan diikuti oleh umatnya saat itu. Yang akhirnya, ya, dengan izin Allah, mukjizat api yang biasanya membakar, tapi saat itu dengan izin Allah, kuni barda wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau api itu dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Maka Allah membuktikan kebenarannya, Allah membuktikan mukjizatnya, kehebatannya, dan kejahiliaan saat itu bisa hancur sampai seakar-akarnya. Setelah dihancurkan, maka dilakukan proses al-bina, pembinaan atau pembangunan. Ya. Kalau kita mencintainya, mentaatinya, menolongnya, dan selalu ingin dekat dengannya, maka tentu kita akan terus membina kesuciannya. Siapapun yang hendak mengganggunya, maka kita siap maju pantang mundur membelanya. Kita siap menjadi tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhlas tercapai manakala semua ilah lain selain Allah dihancurkan, hanya Allah saja yang dikokohkan. Seorang muslim yang baik, la ilaha illallahnya, maka pasti akan menjadi seorang yang mukhlis, yang memiliki keikhlasan. Ini juga berarti bahwa hanya orang ikhlas sajalah yang bisa membangun, sementara yang lainnya pasti melakukan kerusakan. Di awal-awal Al-Baqarah, apakah ada 3 jenis manusia di sini, ya? Orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman dengan keimanan yang baik, kemudian orang kafir, serta orang munafik. 3 jenis manusia ini kapanpun ada di setiap zaman. Maka mari kita menjadi seorang muttaqin, ya, muslim yang bertakwa dan memiliki keikhlasan. Tauhid hanya untuk Allah Ta'ala. Tentara fikrah dan akidah. Hasan al-Banna mengartikan ikhlas dengan menjadi tentara fikrah dan akidah. Jundi fikratin wa akidatin. Setiap kata, aktivitas dan jihadnya semua harus dimaksudkan semata-mata untuk mencari ridha Allah dan pahalanya, tanpa mempertimbangkan aspek kekayaan, penampilan, pangkat, gelar, kemajuan, atau keterbelakangan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aktivitas kita, baik itu untuk hablum minallah maupun hablum minan nas, tujuannya adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Maka kalau itu yang kita niatkan, insya Allah kembalinya, buahnya itu kembali kepada kita, ya. In ahsantum li anfusikum. Apabila kalian melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali pada kalian sendiri. Apakah kebaikan terkait dengan hubungan kita dengan Allah atau dalam hal muamalah, maka kembalinya itu kepada kita. Kalaupun orang yang kita berikan kebaikan itu tidak membalas, bisa jadi balasannya dari orang lain, dan bisa jadi Allah langsung yang memberikan balasannya, mungkin bukan dalam waktu jangka pendek, ya, tapi bisa jangka panjang, itu baru kembali kepada kita. Dan begitu pula sebaliknya, wa in asatum falaha, kalau kalian berbuat buruk maka keburukannya juga kembali pada kita sendiri. Wala dan barok harus nyunnah, maksudnya sesuai dengan sunnah. Dalam melaksanakan wala dan barok harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah konsekuensi dari kalimat syahadat yang kedua,
Muhammad Rasulullah. Hal ini penting agar kita tidak terjebak pada pelaksanaan yang ekstrim, berada di luar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada kelompok misalnya ingkarus sunnah, ya, tidak meyakini sunnah sebagai petunjuk. Ini bahaya. Bagaimana bisa kita ibadah kepada Allah dengan baik kalau tidak ada landasan, contoh dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Wala kepada tiga pihak. Di surat 5 ayat 55 Allah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya hanyalah wali pelindung kalian, pemimpin kalian, yang berhak untuk kalian berikan loyalitas itu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman saja, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang rukuk. Kata innama berfungsi sebagai alat untuk membatasi, atau disebut adatul hasr. Hanya tiga pihak yang disebut itu saja yang boleh diberikan wala, di luar itu tidak boleh. Siapa tiga pihak itu? Itu Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang berhak untuk kita berikan loyalitas terkait dengan masalah kepemimpinan, perlindungan, dan pertolongan. Dan syarat orang mukmin yang dijadikan sebagai wali, pelindung, penolong, dan pemimpin kita adalah alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat, wa yutuna zakah, serta menunaikan zakat, wa hum raki'un, mereka tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak berhak mendapatkan wala. Apalagi kalau dia kafir, tentu jelas tidak boleh. Manhaj wala wal bara, bagaimana tata cara melaksanakan wala dan bara ini. Allah Ta'ala sebagai sumber wala atau masdaron, dan Rasul kita SAW sebagai kaifiyah, pelaksana. Bagaimana tata cara melaksanakan wala dan bara itu, kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau pada saat awal-awal Islam tidak mau menerima kompromi. Mereka datang kepada Rasul, wahai Muhammad, kalau engkau ingin menjadi raja, akan kami angkat engkau sebagai raja pimpinan kami. Kalau engkau ingin mendapatkan kekayaan, menjadi orang yang terkaya, kami berikan kekayaan kepadamu sebanyak-banyaknya. Kalau kamu ingin menikahi wanita yang cantik, kami berikan wanita yang tercantik di antara kami, dan sebagainya, ya. Contoh dari mereka atau tawaran-tawaran mereka yang menggiurkan itu. Tapi Rasulullah SAW tidak mau, ya. Ya ammi, la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr la atruku abada. Wahai pamanku, seandainya mereka mau meletakkan matahari sebelah kananku, kemudian bulan sebelah kiriku, supaya mereka menyuruhku meninggalkan urusan ini, maka tidak akan aku penuhi permintaan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Itu ada proses sesudahnya. Mereka juga menawarkan kompromi, yaitu sebagian hari mereka ikut ibadahnya Nabi Muhammad, kemudian sebagian yang lain beliau ikut ibadahnya mereka, itu juga tidak dipenuhi, ya. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada toleransi dalam bab ibadah. Toleransi itu hanya dalam bab yang terkait dengan umat beragama, kehidupan muamalah atau hablum minan nas, kehidupan sosial. Kalau dalam hal bagaimana penghambaan seorang manusia kepada Allah, itu urusannya yang sudah beda, tidak boleh kompromi, ya. Maka orang-orang beriman yang memenuhi syarat sebagai pelaksanaan wali adalah tanfidan. Bagaimana tata cara penghancuran dan pengokohan? Kaifiyatul hadmi wal bina. Dari minhaj wala dan bara itu, kita rumuskan tata cara pelaksanaan penghancuran dan pengokohan. Sirah Nabawiyah memberikan penjelasan yang rinci tentang masalah ini. Bisa kita lihat kembali bagaimana biografi secara perjuangan beliau. Sekian banyak peperangan, ya, beliau pada saat
masih hidup ya di Madinah. Ketika sudah hijrah di Madinah sejak tahun 2 Hijriah ada perang Badar dan seterusnya, beliau tidak kurang melakukan proses peperangan sebanyak 27 kali. Sementara Sariyah atau Ma'rakah yang beliau tidak ikut perang ya, itu kurang lebih 47 kali. Artinya peperangan ini adalah dalam rangka untuk melakukan ekspansi Islam, memberikan dakwah Islam seluas-luasnya. Beliau menawarkan kepada raja-raja saat itu di antara suratnya aslim taslam. Masuklah Islam, kalau engkau mau maka engkau menjadi selamat. Kalau tidak ada atau tidak memenuhi pilihan yang pertama, beliau menawarkan kerjasama supaya mereka memberikan jizyah upeti kepada negara Islam, yaitu di Madinah. Jadi mereka menjadi kafir yang mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian dengan negara Islam. Sementara kalau tidak mau memenuhi 1 dan 2, baru dilaksanakan peperangan itu. Ini pilihan terakhir. Baik, itulah tata cara bagaimana al-hadam al-bina. Persoalan yang bisa diambil sebagai contoh ya, pertimbangan. Bolehkah minta perlindungan kepada orang kafir? Jawabannya boleh ya. Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Al-Mut'im ibnu Adi ketika masuk Mekah setelah dari Taif, dan perlindungan ini tanpa syarat apapun. Ketika beliau gagal berdakwah ke Taif, di sana justru dilempari batu oleh masyarakat Taif. Beliau tidak marah. Ada tawaran dari malaikat untuk mengangkat gunung dan ditimpakan kepada penduduk Taif supaya mereka mati semua. Nabi tidak mau dan mendoakan kepada mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu aku ini seorang rasul. Kalaupun mereka belum menerima Islam saat ini, maka mereka akan menerima Islam nanti, mungkin anaknya, cucunya ya. Dan terbukti setelah Fathu Mekah, penduduk Taif berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Persoalan yang lainnya, bolehkah menjadikan orang kafir sebagai pembantu dakwah? Jawabannya juga boleh. Nabi SAW menjadikan Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan saat hijrah. Karena jalan yang dilalui dari Mekah ke Madinah bukan jalan umum, tapi jalan khusus yang mendekati ke pantai Laut Merah sana, sehingga harus ada penunjuk jalan yang ulung supaya tidak tersesat. Dan itu kebetulan orangnya masih non-muslim, masih beragama Yahudi. Jadi menggunakan jasanya boleh. Ini profesional ya, jasa profesional. Yang ketiga, bolehkah melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir dan apa syaratnya? Jawabannya boleh. Piagam Madinah ya. Jadi pada saat beliau berada di Madinah ada 3 hal yang beliau lakukan. Yang pertama adalah membangun masjid. Yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muslimin Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga adalah melakukan proses perdamaian dengan orang-orang non-muslim yang sudah ada di Madinah saat itu ya. Ketika beliau belum hadir, sudah ada orang-orang non-muslim di Madinah. Maka beliau membuat piagam Madinah ini. Perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah juga dilakukan dengan orang-orang kafir yang walaupun isinya seolah-olah mendiskreditkan umat Islam, merugikan, tapi justru itu yang disebut dengan Fathah Mubina ya. Penaklukan kota Mekah itu diawali oleh perjanjian Hudaybiyah ini. Syaratnya, posisi umat Islam harus kuat sehingga perjanjian tidak mudah dikhianati. Kalau dikhianati, maka akan ada pembalasan dari umat Islam ya. Posisinya sudah kuat ya. Dengan adanya Fathu Mekah terbukti mereka tidak bisa membalas dengan apapun. Fathu Mekah ini peperangan yang tidak ada perlawanan sama sekali. Kemudian keharusan untuk ittiba, ikut sunnah. Konsekuensi dari syahadat kedua adalah kewajiban kita untuk berittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jadi syahadat Muhammad Rasulullah itulah tidak boleh kita hilangkan. Fudail bin Iyad menafsirkan kata-kata ahsanu amala di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian dalam rangka memberikan cobaan kepada kalian siapa yang paling baik amalannya. Yang dimaksud ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah. Kata-kata akhlasuhu adalah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, dan kata-kata aswabuhu adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Inilah inti kalimat syahadatain. Jadi inilah ringkasannya, Rasmul Bayan atau ringkasan materi yang sudah kita sampaikan. Al-wala wal bara, yaitu dari asyahadatani. Syahadat tauhid adalah syahadat la ilaha illallah, dan syahadat risalah yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Syahadat tauhid ini ada 3 kata yang masing-masing memiliki konsekuensi, yaitu la ilaha adalah an-nafyu dan al-manfi, tuntutan dan rukunnya adalah al-bara, sementara illallah adalah kata penetapan dan yang ditetapkan memiliki rukun adalah al-wala. Al-bara ini konsekuensinya, implementasinya kita harus al-kufru mengingkari, al-adawatu memusuhi, al-mufasalah memutuskan hubungan, al-bughdu membenci, maka itu adalah makna al-hadmu, yaitu menghancurkan. Sementara al-wala itu mengandung konsekuensi at-ta'ah, mentaati, an-nasr memberikan pertolongan, al-qurbu dekat, al-mahabbah cinta, ini adalah al-bina membangun. Jadi implementasi al-wala dan al-bara adalah al-ikhlas. Sementara bagaimana tata caranya, minhajul wala al-bara dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya yang kita berikan loyalitas adalah Allah sebagai sumbernya, masdaron, Rasul sebagai kaifiyah tata caranya, dan orang mukmin sebagai implementasinya, kaifiyatul hadmi wal bina, ya tata cara membangun dan tata cara menghancurkan bagaimana. Itulah konsekuensinya al-ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ikhlas dan ittiba inilah kunci diterimanya seluruh amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya di dunia dan sampai kita mendapatkan husnul khatimah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Nasr minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.